Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Hairati, dosen program studi Profesionals dan S1 Keperawatan di Stikes Pandrita Husada Bulukumba. Saya menjadi staf dosen di kampus ini mulai tahun 2011 hingga sekarang. Spesialisasi saya mengajar di mata kuliah keperawatan dasar, komunikasi keperawatan, promosi kesehatan, dan komunitas keperawatan. Sebelumnya, saya akan menguraikan studi yang saya lalui. Saya menyelesaikan D3 keperawatan di Akper Panakukang, Makassar pada tahun 1997. Selanjutnya, saya menyelesaikan S1 Keperawatan Profesionals di Stikes Nani Hasanuddin pada tahun 2007. Serta saya menyelesaikan S2 saya di Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2017. Pada hari ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode delivery. Yang kedua, metode interaction. Yang ketiga adalah metode assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan dasar 2 dengan bobot 4 SKS, di mana 2 SKS adalah teori, 1 SKS adalah praktikum di laboratorium, dan 1 SKS di klinik atau lapangan. Sebelum saya menjelaskan tentang metode pembelajaran yang saya gunakan, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi dan capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan dasar 2. Oke. Pada mata kuliah keperawatan dasar 2, kita akan membahas tentang prosedur keperawatan yang menjadi dasar ilmiah dalam praktik keperawatan yang mencakup pemeriksaan tanda-tanda vital, pengkajian keperawatan, dan pemeriksaan fisik, pengendalian infeksi, dan prosedur pemberian medikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, perkuliahan keperawatan dasar 2, maka mahasiswa diharapkan yang pertama, menguasai konsep pengkajian keperawatan secara komprehensif yang mencakup pengukuran tanda-tanda vital, pengkajian keperawatan, serta pemeriksaan fisik. Yang kedua, menguasai konsep pemeriksaan penunjang. Yang ketiga, menguasai konsep prinsip dan prosedur pengendalian infeksi dan pasien safety. Yang keempat, memahami konsep prosedur intervensi dan pemberian obat, baik pemberian obat secara oral, pemberian obat secara parenteral, pemberian obat secara topikal, dan pemberian obat secara suppositoria dengan menerapkan prinsip benar. Yang kelima, memahami konsep prosedur intervensi perawatan luka sederhana pada pasien simulasi. Yang keenam adalah memahami teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok pada bidang ilmu keperawatan dasar 2. Baik, saya akan menyampaikan teknik pembelajaran saya yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, teknik atau metode pembelajaran saya yang pertama adalah delivery. Bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa.
penyampaian dengan menggunakan buku ajar serta SOP yang dituangkan dalam bentuk PowerPoint. Selanjutnya, saya akan memberikan case study kepada mahasiswa secara berkelompok. Namun, untuk presentasinya, saya akan acak secara individu. Nah, dengan cara ini, insya Allah saya yakin akan efektif karena setiap mahasiswa mempunyai peluang yang sama untuk tampil dalam presentasi. Metode selanjutnya yang saya gunakan adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dengan memberikan stimulasi kepada mahasiswa untuk aktif, bertanya, dan mengemukakan pendapat agar proses belajar mengajar berjalan secara komunikatif serta dua arah. Nah, ini saya lakukan dengan tujuan untuk merangsang kemampuan berpikir mahasiswa atau peserta didik. Selanjutnya, metode atau teknik yang ketiga yang saya lakukan adalah assessment. Bagaimana menilai mahasiswa? Nah, pada pertemuan pertama perkuliahan, saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Di antara kontrak perkuliahan tersebut, memuat bagaimana cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa. Sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan diharapkan bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka bisa berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Saya kira itu metode yang saya berikan kepada mahasiswa agar kiranya mahasiswa bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan belajar di keperawatan dasar 2 tentang pemberian obat. Ya, seperti di pembelajaran sebelumnya, Ibu selalu mereview kembali apa-apa yang telah kita dapatkan di materi sebelumnya sebelum kita masuk pada materi yang selanjutnya. Ya. Materi sebelumnya kita telah mendapatkan mengenai pemeriksaan tanda-tanda vital. Ya, Ibu akan menunjuk memberikan pertanyaan mengenai materi yang telah kita dapatkan. Oke, saya mulai dari Rahmayani. Ya, saya akan memberikan pertanyaan tentang apa saja yang masuk dalam pemeriksaan tanda-tanda vital itu. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Rahmayani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu mengenai apa saja dalam pengukuran tanda-tanda vital. Yang pertama ada pengukuran tekanan darah, yang kedua nadi, yang ketiga suhu, dan yang keempat pernapasan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan mengenai pengukuran tekanan darah. Kira-kira nilai normal pada pengukuran tekanan darah orang dewasa dan lansia itu berapa? Silakan Nurlina. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu. Perkenalkan, nama saya Nurlina Septriani. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu pada usia remaja. Pada usia remaja itu normalnya sistolnya itu 112 sampai 128, sedangkan diastolnya itu diastolnya 66 sampai 50 mm hidrokira.
Sedangkan pada lansia yaitu dianggap normal jika tekanan darahnya 130/80 mm hidrogirum sampai 140/90 mm hidrogirum. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya ya di pengukuran tanda-tanda vital ada pernapasan. Ya, saya minta kepada Nurul Inaya, kira-kira nilai pernapasan pada orang normal, pada orang dewasa itu berapa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Sebelumnya, saya atas nama Nurul Inaya, langsung saja berapa nilai pernapasan pada orang dewasa, yaitu 12 sampai 20 napas per menit. Terima kasih. Oke, terima kasih. Betul itu? Betul semuanya? Oke. Selanjutnya, siapa yang akan menjawab tentang bagaimana cara mengukur tekanan darah? Oke, silakan. Sebut nama ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, perkenalkan nama saya Nini Aryani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu bagaimana cara mengukur tekanan darah. Yang pertama itu persiapan alat, yang dimana alat tersebut yaitu tensimeter yang terdiri dari air raksa dan manset, kemudian stetoskop. Langkahnya yaitu menjelaskan prosedur kepada pasien, kemudian menggunakan handscoon. Selanjutnya itu mengatur pasien dan meletakkan tangan yang hendak diukur dengan posisi terlentang. Kemudian pasang manset pada lengan kanan atau lengan kiri. Lengan kiri sekitar 3 jari di atas lipatan tangan. Jangan terlalu ketat atau longgar. Selanjutnya yaitu tentukan denyut nadi arteri radialis. Kemudian letakkan stetoskop di atas denyut nadi yang ditemukan. Kemudian pompa balon udara dan isi pompa balon udara sampai manometer sehingga setinggi 20 mm hidrogiro, lebih tinggi dari titik radialis tidak teraba. Kemudian kempeskan balon udara manset secara perlahan-lahan dengan cara memutar skrup pada pompa udara berlawanan arah jam. Kemudian catat tinggi air raksa manometer saat pertama kali terdengar kembali denyut. Kemudian catat tinggi air raksa pada manometer saat denyut nadi terakhir sebelum hilang. Suara korokto yaitu menunjukkan besar tekanan sistolik secara auskultasi. Kemudian suara korokto 4 sampai 5 menunjukkan besar tekanan diastolik secara auskultasi. Kemudian catat hasilnya pada catatan pasien. Terima kasih. Oke, itu tadi jawaban daripada Nini Aryani mengenai pengukuran darah. Ya, itu kita sudah praktekkan di laboratorium tentang bagaimana cara-cara pengukuran darah. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini adalah pertanyaan terakhir. Saya akan lemparkan kepada siapa saja yang bisa menjawab tentang di mana saja bisa kita lakukan pengukuran nadi dan berapa nilai normal nadi pada orang dewasa. Siapa yang bisa? Ibu. Oke, silakan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisa Widarayu. Saya akan menyebutkan di mana-mana saja tempat pemeriksaan nadi. Pertama itu radialis, korotis, dan bronkolis. Nilai normal Pada nadi yaitu 60 sampai 100 per menit. 100 kali. 100 kali per menit. Oke. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada yang bisa.
tadi kita telah mereview pelajaran yang telah kita dapatkan sebelumnya. Ya, terima kasih karena telah memperhatikan materi-materi yang telah saya berikan kemarin. Nah, selanjutnya kita masuk pada teknik pemberian obat. Ya, teknik pemberian obat itu adalah yang pertama adalah pemberian obat per oral. Jadi pemberian obat per oral itu melalui mulut. Nah, dalam pemberian obat per oral ini ada yang berbentuk tablet, ada dalam kaplet, ya, ada pil, ada sirup, ada kapsul atau buir. Itu yang bisa dimasukkan ke dalam mulut atau oral. Nah, kelemahan daripada pemberian obat melalui oral ini yaitu aksinya lambat. Ya, aksinya lambat, tidak dapat digunakan pada saat gawat darurat. Ya, tidak bisa diberikan pada orang yang pasien gawat darurat. Selanjutnya, waktu absorpsinya beberapa menit kemudian, ya, menit. Efek puncaknya itu 1 sampai 5 jam. Ya. Jadi dia memberikan efek 1 sampai 1,5 jam. Ya, biasanya yang sudah minum obat oral, ya, biasanya rasanya itu tidak enak. Ya, baunya mengganggu, terus tidak dapat diberikan pada pasien-pasien yang mual. Ya, karena kalau kita berikan pada pasien mual itu akan keluar kembali. Selanjutnya pada pasien muntah, pada pasien semi koma, dan pasien-pasien yang menjalani pengisapan cairan lambung dan yang susah menelan. Jadi itu tidak bisa diberikan pada pasien-pasien seperti ini, pemberian obat oral. Nah, pemberian obat per oral ini itu bisa diberikan secara sublingual dan bukal. Ya. Oke. Secara sublingual itu obat diletakkan di bawah lidah. Ya. Kita buka lidahnya pasien, terus naikkan, obatnya diletakkan di bawah lidah. Ya. Keuntungannya obat sublingual ini adalah aksinya cepat, aksi kerjanya dia lebih cepat, ya, karena setelah hancur di bawah lidah, obat bisa segera diabsorpsi ke dalam pembuluh darah. Nah, bila obat ini ditelan, ya, itu tidak akan efektif. Ya, obat ini ditelan itu tidak akan efektif karena proses kimia cairan lambung, ya. Ya, ini ada contoh obat yang nitrogliserin pada pasien dengan nyeri dada. Ini diberikan karena angina pectoris beraksi dalam 1 menit dan efeknya dalam 3 menit. Ya, itu di bawah sublingual, di bawah lidah. Nah, pemberian yang kedua adalah bukal. Obat diletakkan di antara gigi dengan selaput lendir pada pipi bagian dalam. Dibukal antara gigi dan selaput pipi bagian dalam. Itu namanya bukal. Jadi sama dengan cara pemberian obat sublingual, obat dibiarkan hancur sendiri, ya. Jadi kita tidak minum, tidak dibantu dengan mengkonsumsi air. Ya, sama dengan obat sublingual tadi di bawah lidah, ini di antara gigi dan di pipi bagian dalam. Tapi pemberian obat ini itu sangat jarang kita lakukan, ya. Ini sangat jarang dilakukan hanya pada jenis preparat hormon dan enzim. Misalnya untuk pemberian oksitosin guna meningkatkan tonus otot. Ya. Pemberian obat yang kedua, tadi yang pertama adalah pemberian obat melalui oral. Pemberian obat yang kedua adalah secara parenteral. Ya. Secara parenteral. Secara parenteral ini, ya, pemberian obatnya dikaitkan dengan pemberian obat injeksi. Jadi ada 4 cara dalam pemberian obat parenteral.
Yang pertama, intramuskular, intravena, subkutan, dan intrakutan. Ya. Jadi ada 4, saya ulangi. Ada intramuskular, ada intravena, ada subkutan, dan ada intrakutan. Nah, pada pemberian obat secara parenteral itu kerjanya lebih cepat. Ya. Kerjanya lebih cepat dari pemberian obat oral. Nah, kelemahannya itu bisa merusak kulit, ya, karena ini berupa injeksi. Apalagi pemberiannya berulang-ulang kali, itu bisa terjadi lebam, ya, di kulit. Bisa menyebabkan nyeri pada pasien, ya, namanya juga disuntik, itu pasti akan memberikan efek nyeri. Selanjutnya bisa menyebabkan kemungkinan salah tusuk, ya. Kalau salah tusuknya itu barangkali pada perawat-perawat pemula yang belum profesional. Nah, kelemahan yang terakhir pada obat secara parenteral itu biasanya harganya mahal. Ya, pemberian obat injeksi itu biasanya obatnya mahal. Nah, kita mulai pada injeksi subkutan. Ya. Bagaimana cara memberikan injeksi secara subkutan? Nah, prosedur ini kita akan praktekkan di laboratorium. Ya, kita bisa menggunakan pantom, ya, untuk melakukan injeksi secara subkutan. Ya. Jadi jarum ditusukkan di bawah kulit pada jaringan lemak atau konektif. Tidak boleh dilakukan pada area yang nyeri, ya, merah, pruritis atau udem. Udem atau edema itu sama, ya. Jadi kita tidak bisa melakukan penyuntikan pada area yang nyeri. Habis kecelakaan misalnya ada luka di situ, ada udem, pembengkakan, itu kita tidak bisa injeksi di area itu, ya. Cari area subkutan yang bisa kita lakukan penyuntikan. Oke, selanjutnya jenis obat yang sering diberikan subkutan adalah vaksin. Biasanya kita vaksin itu subkutan, ya. Selanjutnya obat-obatan preoperasi, ya, preoperasi, narkotik, insulin. Insulin itu diberikan pada pasien-pasien yang DM, diabetes mellitus, atau heparin. Selanjutnya pada pemakaian injeksi subkutan jangka lama itu perlu direncanakan untuk dibagikan secara rotasi. Tidak pada area itu saja, ya. Kita cari lokasi yang bisa diberikan secara bergantian. Karena itu tadi efeknya pada kulit akan merusak kulit, ya, akan memberikan efek nyeri, apalagi sudah berulang-ulang kali. Ya, misalnya pada pasien DM yang injeksinya itu 3 kali sehari sebelum makan, ya. Nah, setelah misalnya kita berikan di sekitar pusar di bagian perut, ya, nanti diganti di bagian deltoid atau di bagian paha bagian lumbar. Itu kita berikan secara berotasi dengan posisi jarum 45 derajat, ya. Nanti tekniknya kita akan ajarkan di laboratorium. Jadi areanya pada lengan atas bagian luar, lengan atas bagian luar, itu deltoid namanya, ya. Paha bagian depan, ya, paha bagian depan. Selanjutnya area perut, ya. 3 jari samping kiri pusar, 3 jari samping kanan, 3 jari atas, 3 jari bawah. Itu bisa dilakukan injeksi subkutan. Selanjutnya area skapula. Di mana skapulanya? Ya. Selanjutnya di petrogluteal
lakukan praktek di laboratorium. Yang kedua, injeksi parenteral, ya, intramuskular. Intramuskular itu tujuannya memasukkan obat dengan cara menusukkan jaringan otot. Ya, jumlah obat yang dimasukkan itu lebih besar jumlahnya dibanding dengan injeksi subkutan. Ya. Terus absorpsi obat ini lebih cepat dibanding dengan subkutan karena banyaknya suplai darah di otot tubuh. Nah, cara ini dapat mencegah atau mengurangi iritasi obat, namun dapat pula menyebabkan luka pada kulit serta rasa takut pada pasien bila dirawat oleh perawat yang kurang berhati-hati. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu pada pasien itu kita harus lakukan dengan hati-hati sesuai dengan SOP yang ada. Nah, posisi jarum pada injeksi intramuskular itu 90 derajat. Ya, 90 derajat. Nah, posisi ini juga akan kita praktekkan di laboratorium. Ya, masih berhubungan dengan intramuskular, ya. Lokasi yang lazim dilakukan intramuskular di mana saja? Ya, deltoid. Bisa dilakukan intramuskular dengan posisi 90 derajat. Di mana itu deltoid? 3 jari dari pangkal lengan atas bagian luar. 3 jari dari pangkal lengan atas bagian luar. Ya, di sini. Itu daerah deltoid. Selanjutnya dorsogluteal. Di mana bagian bokongnya? Ya. Selanjutnya ventrogluteal. Nah, bagaimana cara menentukan ventrogluteal? Menarik garis bayangan dari spina iliaca, ya, menuju trochanter besar. Ya, kita menarik spina iliaca posterior superior. Ya, ini kita lakukan pengukuran di sini. Ya, spina iliaca posterior superior menuju trochanter besar. Lalu injeksi pada area lateral dan superior terhadap garis bayangan. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan praktekkan di laboratorium dengan menggunakan pasien simulasi. Selanjutnya, vastus lateralis. Vastus lateralis itu terletak antara sisi median anterior dan sisi mid lateral paha. Selanjutnya, rectus femoris. Pada daerah ini massa ototnya besar, vaskularisasinya baik dan jauh dari saraf. Itu lokasi yang lazim dilakukan pada injeksi intramuskular. Selanjutnya injeksi intrakutan. Ya. Apa itu injeksi intrakutan? Jarum ditusukkan pada lapisan dermis di bawah epidermis. Ya. Ini intrakutan ini sering kita lakukan pada pasien-pasien yang tes alergi, tes obat. Apakah obat ini cocok digunakan oleh pasien A atau tidak? Maka dilakukanlah tes alergi namanya dengan menggunakan injeksi intrakutan. Nah, areanya di lengan bawah bagian dalam. Lengan bawah bagian dalam. Ya, di sini. Selanjutnya dada bagian atas. Dada bagian atas itu bisa kita lakukan injeksi intrakutan untuk tes alergi. Ya. Selanjutnya punggung pada area skapula. Ya, punggung area skapula. Posisi jarum, ya, posisi jarum pada intrakutan itu 15 derajat sampai dengan 20 derajat. Ya, 15 derajat sampai dengan 20 derajat.
Oke, selanjutnya yang keempat adalah injeksi intravena. Injeksi intravena ini bertujuan agar obat dapat bereaksi lebih cepat, ya, pada kasus gawat darurat misalnya. Selanjutnya bisa diinjeksikan langsung pada vena ataupun melalui infus. Jadi kalau sudah terpasang infus, bisa kita injeksikan langsung pada selang infus, ya. Biasanya vena basilika atau vena cephalika pada lengan, ya, pada lengan. Ya, pada saat memberikan injeksi intravena itu dianjurkan untuk memakai handscoon agar kita tidak terinfeksi, terkontaminasi. Nah, derajat pada pemberian injeksi pada intravena itu adalah 20 sampai 35 derajat. 25 sampai 30 derajat. Sorry. Ya. 25 sampai 30 derajat. Nah, itu 4 dari pemberian injeksi. Ada intramuskular, ada intravena, ada subkutan, dan ada intrakutan. Paham? Ibu. Oke. Kalau sudah paham, siapa yang akan memberikan pertanyaan? Oke, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Isti Nur Insan. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan, yaitu berapa menitkah munculnya reaksi pemberian obat pada injeksi intrakutan? Di mana kita ketahui di sini injeksi intrakutan yaitu untuk mendeteksi adanya alergi obat pada pasien. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Isni Nur Intan? Oke, silakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Hermina Pika. Saya akan menjawab pertanyaan dari Isti Nur Intan. Berapa lama reaksi obat intrakutan? Itu 15 sampai 20. Jika dosisnya banyak itu bisa lambat, sedangkan dosisnya banyak biasa lebih cepat. Yang menandakan obat itu terjadinya alergi yaitu terjadinya bintik-bintik pada luar garis yang telah ditandai. Terima kasih. Oke, terima kasih.